Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustadzah Putri akan mengajar mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Materi Al-Quran dan Hadis hari ini yaitu bab yang kedua ya nak ya, Hifzul Quran surat Al-Fatihah di halaman 13. Kalian ambil workbook Al-Quran dan Hadisnya, kalian buka bab yang kedua yaitu Hifzul Quran surat Al-Fatihah di halaman 13. Sudah dibuka? Ya, bagus. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Let's begin our lesson now by reading basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian menyimak video bacaan surat Al-Fatihah dan terjemahannya ya nak ya. Kalian simak baik-baik. Oke? Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Alhamdulillah, tadi kalian sudah menyimak video bacaan surat Al-Fatihah dengan terjemahannya. Sekarang Ustadzah akan jelaskan kandungan surat Al-Fatihah. Yang pertama, basmalah dalam surat Al-Fatihah menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, hamdalah menerangkan bahwa semua bentuk pujian hanya milik Allah. Yang ketiga, Allah memiliki nama-nama sempurna yang berjumlah 99 nama termasuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang keempat, Allah penguasai jagat raya alam semesta dan juga penguasa hari kiamat. Yang kelima, semua ibadah dan permintaan hanya kepada Allah semata. Yang keenam, Allah memerintahkan kita agar selalu berdoa kepada Allah, mohon hidayah sebagaimana para nabi dan pengikutnya, dan jangan mengikuti jejak orang yang dimurkai seperti Yahudi dan orang yang tersesat seperti Nasrani. Nah, ini adalah kandungan dari surat Al-Fatihah. Selanjutnya, mengenal surat Al-Fatihah ya nak ya. Surat yang pertama dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah diawali dengan lafaz Bismillahirrohmanirrohim, yaitu pada ayat pertama yang disebut bacaan basmalah.
Ayat kedua dari surat Al-Fatihah disebut bacaan hamdalah ya nak ya. Al-Fatihah artinya adalah pembukaan ya nak ya. Nah, surat Al-Fatihah selalu dibaca setiap kita sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu dan sholat sunat ya nak ya. Surat Al-Fatihah tergolong surat pendek dan diturunkan di Mekah yang disebut surat Makkiyah. Surat Al-Fatihah diterima Nabi Muhammad sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, dan setiap kita mengawali pekerjaan baik, jangan lupa membaca basmalah ya nak ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa membiasakan diri kita selalu membaca basmalah ketika kita mengawali pekerjaan baik ya nak ya. Surat Al-Fatihah wajib dibaca ketika kita sholat 5 waktu dan sholat sunat. Setiap rokaat kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali ya nak ya. Setiap rokaat kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Nah, Ustadzah akan jelaskan rinciannya ya nak ya. Dalam sehari semalam kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat 5 waktu, yaitu yang pertama sholat duhur ada berapa rakaat? Iya, 4 rakaat. Sholat asar ada 4 rakaat. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Sholat isya ada 4 rakaat. Dan sholat subuh ada 2 rakaat. Setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Jadi pada sholat duhur ini kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 4 kali. Sholat asar kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 4 kali. Sholat maghrib kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Sholat isya kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 4 kali. Dan sholat subuh kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 2 kali. Jadi jika kita jumlahkan rokaatnya ada 17 rokaat nak. Jadi kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat 5 waktu yaitu sebanyak 17 kali ya nak ya. Jadi kita dalam sehari semalam kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat 5 waktu yaitu 17 kali ya nak ya. Nah, kalian sehari semalam kita wajib membaca surat Al-Fatihah minimal 17 kali ya nak ya. Dalam sholat 5 waktu ya, kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Nah, ini adalah rincian yang Ustadzah berikan ya nak ya. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan halaman 15 dan 16 poin A dan poin B. Yang poin A, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang nomor 1, surat pertama dalam Al-Quran adalah surat apa? Tadi sudah Ustadzah jelaskan ya nak ya. Yang kedua, ayat dalam surat Al-Fatihah berjumlah berapa ayat? Yang ketiga, surat Al-Fatihah wajib dibaca ketika kita tadi Ustadzah sudah jelaskan ya nak ya. Yang keempat, setiap rokaat berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah? Tadi sudah dijelaskan. Surat Al-Fatihah dibaca berapa kali dalam 1 rokaat? Berapa kali? Nah, sholat duhur 4 rokaat. Berapa kali kita membaca Al-Fatihah? Nah, berapa kali? Tadi sudah dijelaskan. Sehari semalam kita wajib membaca surat Al-Fatihah minimal berapa kali? Tadi sudah dirincikan sama Ustadzah ya nak ya. Ada berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah itu sehari semalam dalam sholat 5 waktu ya nak ya. Nomor 7, setiap kita mengawali pekerjaan baik, kita membiasakan membaca surat Al-Fatihah ayat yang keberapa? Nah, ayat yang keberapa itu? Bismillahirrohmanirrohim. Itu ayat berapa dalam surat Al-Fatihah?
Yang ke-8, surat Al-Fatihah diawali dengan lafaz. Nah, sudah dijelaskan ya nak ya. Ayat pertama diawali dengan lafaz apa ini? Nomor 9, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya surat Al-Fatihah ayat keberapa? Kalian lihat terjemahan surat Al-Fatihahnya ini ayat keberapa ini? Yang ke-10, kepada siapa kita beribadah dan meminta? Kepada siapa nak? Ya, kalian kerjakan ya nak ya, di sini langsung tulis di sini. Yang poin B, tebalkan tulisan di bawah ini dan tulis nomor ayatnya. Kalian tebalkan dulu surat Al-Fatihah ini dan setelah itu kalian tulis ini ayat keberapa ya sampai terakhir ini ayat keberapa ya nak ya. Alhamdulillah, materi Al-Quran dan hadis sudah selesai. Ustadzah tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.